Just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 6B Akuntansi Pemerintah. Di sini kami akan memaparkan mengenai akuntansi untuk UMKM. Untuk lebih jelasnya mengenai materi yang akan kami sampaikan, Menyaksikan video kami. selamat menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan video kami. Selamat menyaksikan video kami. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Poin A mengenai definisi akuntansi. Definisi akuntansi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, fungsi dan kegunaan akuntansi. Fungsi dan kegunaan akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, proses kegiatan akuntansi. Proses kegiatan akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan mengistisahkan transaksi-transaksi terjadi yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Poin B ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi ada di samping kanan saya ini. Siklus akuntansi yang pertama ada bukti transaksi, yang kedua ada jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam jurnal penutup, dan yang terakhir yang ketujuh laporan keuangan. Akuntansi untuk UMKM. Berdasarkan gambaran di atas, dapat kita uraikan bahwa siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang kesatu ada pencatatan data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Yang kedua, penjurnalan, yaitu menganalisa dan mencatat transaksi dalam jurnal atau buku besar. Lalu yang ketiga, melakukan posting ke buku besar, yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun buku besar. Lalu yang keempat ada penyusunan neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo untuk mengecek keseimbangan buku besar. Lalu yang kelima, membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jurnal pada neraca saldo. Lalu yang keenam, membuat ayat-ayat penutup, yaitu menjurnal dan memindahkan ayat-ayat penutup. Lalu yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan labarui, laporan perusahaan, laporan perubahan modal dan neraca. Lalu ada persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aktiva yaitu harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi, contohnya kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Lalu ada utang, yaitu kewajiban yang menjadi beban perusahaan, contohnya utang pembelian kredit. Lalu ada modal, yaitu hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan, contohnya setoran modal oleh pemilik. D. Analisis transaksi. 1. Transaksi yang mempengaruhi aktiva. Yang pertama itu ada pembelian aktiva atau aset secara tunai. Contoh, suatu perusahaan produsen makanan membeli sebuah kendaraan dengan harga 300 secara tunai. Analisis transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan berkurang sebesar 300 dan kendaraan bertambah 300.000. Yang selanjutnya ada B. Pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contoh, suatu perusahaan jasa percetakan membeli
mesin cetak seharga 70 juta secara kredit. Analisis transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu peralatan bertambah senilai 70 juta dan hutang bertambah 70 juta. Selanjutnya ada penjualan aktiva atau aset secara tunai. Contoh, suatu perusahaan makanan menjual kendaraannya sebesar 150 juta secara tunai. Analisis transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan bertambah sebesar 150 juta dan kendaraan perusahaan berkurang sebesar 150 juta. Selanjutnya itu ada penjualan aktiva atau aset secara kredit. Contoh, suatu perusahaan minuman menjual kendaraan seharga 200 secara kredit. Analisis transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kendaraan berkurang senilai 200 dan piutang perusahaan bertambah sebesar 200. Saya akan melanjutkan poin kedua, transaksi yang mempengaruhi utang. Ada poin A, pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contohnya, suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 250 juta. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan bertambah sebesar 250 juta dan peralatan bertambah sebesar 250 juta. Poin B, pembayaran hutang. Contohnya, ada suatu perusahaan membayar hutang sebesar 10 juta. Analisisnya, transaksi tersebut mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan berkurang sebesar 10 juta dan kas berkurang sebesar 10 juta. 3. Transaksi yang mempengaruhi modal. A. Penambahan investasi pemilik. Contoh, Tuan Ahmad melakukan penyetoran uang sebesar 100 juta rupiah ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan bertambah sebesar 100 juta rupiah dan kas perusahaan bertambah sebesar 100 juta rupiah. B. Pengurangan investasi pemilik. Contoh, Tuan Anwar melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 20 juta rupiah. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan berkurang sebesar 20 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video kami. Kami berharap materi yang kami bagikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's going